Datanglah malaikat menanya. Apa kata malaikat? Tulislah amal baikmu. Tidak ada buku, wahai malaikat. Robeklah kain kafanmu. Diambil kain kafan, dicabik. Tulislah amal baikmu. Tidak ada pena, wahai malaikat. Orang meninggalkan tak bawa pena. Manggalih pena mana di dunia, cip pena dibawa kan. Pakailah telunjukmu, kata malaikat. Tidak ada dawatnya, wahai malaikat. Gunakanlah air ludah dan ditulislah amal baik di kain kafan. Yang ini sholat, ini selesai catatan. Karena memang tidak banyak catatan amal baik. Dan yang kedua, catatlah amal burukmu, kata malaikat. Ketika pena mereka itu sampai ke kain kafan, tidak satu pun mereka berani mencatat amal buruk mereka. Dibentak oleh mereka, tulislah amal burukmu yang ketika engkau buat di dunia. Tetap telunjuknya hanya berdiri di kain kafan. Tidak ada satu huruf pun. Sampai malaikat ketiga membentak, tulislah amal burukmu di dunia. Lalu menangislah sang mayat ini. Apa kata yang si mayat tadi? Ya malaikat, sesungguhnya semuanya telah aku lakukan di dunia. Seolah aku tidak mampu, manakah yang aku tulis pertama terlebih dahulu. Saking banyaknya kesalahan, saking banyaknya keburukan, saking banyaknya dosa dia perbuat di dunia, satu pun dia tidak mampu untuk mencatatnya. Kemudian dia tertunduk. Disinilah siksa yang pertama di alam. Ilmunya tadi itu. Tiba di rumah pas zuhur, sampai di rumah terangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa lagi kecilnya? Lah masuk lewat kartu. Salam tahu ibu. Awak panik. Solat sangat sedikit. Yang sebagian mohon maaf diingatkan oleh anaknya. Apa bilang anak bu? Lalu ibu ini Yasin. Alah, solatlah ibu. Kalau azan tu, apa kecilnya? Jangan lain lo kaji bang. Disuruh diri Yasin tadi lain lo kaji. Masalah solat tu lain lo kaji. Ujung-ujungnya kegiatannya cuma wirid Yasin, tapi tidak menjaga kepada solat. Dan inilah yang merugikan kita. Betul. Tapi mohon maaf, kami yakin dan percaya Mas Rijam baklah kenal dengan seluruh jamaah. Kalau dicari sudut kanan sampai sudut kiri, depan belakang, alhamdulillah. Kalau kami sangat paham dan tahu betul, untuk jamaah kinali kita acengi dua jempol. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suatu kali ada kisah. Apa itu? Dikisahkan dalam sebuah riwayat adanya sekelompok orang. Ini dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad itu melihat ke dalam surganya Allah. Ada sekelompok besar manusia, laki-laki perempuan, yang mana waktu itu bangkit dengan bentuk rupa bagaikan rembulan. Sangat indah bapak-bapak, ibu-ibu, bu, indah bagaikan laksana rembulan. Itu kalau di dunia ada apa sombong ya Pak? Iya bu. Seindah-indah wajah perempuan di dunia, seindah-indah wajah seorang laki-laki di dunia, tidak akan dijumpai indahnya laksana rembulan. Kenapa? Wajah indah itu nanti ada di hadapan Allah. Bertanyalah apa Rasulullah kepada malaikat Jibril,
Dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ini adalah bagian dari umatmu." "Umat yang mana wahai Jibril?" "Umat engkau ya Muhammad, yang ketika mereka menjaga air wudhu mereka, menjaga sholat mereka, menjaga ibadah mereka, menjaga lisan, menjaga pandangan, dan menjaga pendengaran mereka. Itu nanti di mahsyar bangkit bagaikan indah wajahnya laksana rembulan." Kita berdoa Ibu, Bapak Ibu, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Tapi perlu diingat, ini bukan hanya karena air wudhunya. Ini nanti usai pengajian, tadi Pak Ustaz mengingatkan, kalau di akhirat itu nanti ada kelompok besar yang wajah mereka laksana rembulan. Itu disebabkan karena mereka menjaga air wudhu. Bukan hanya karena air wudhu mereka, tapi juga setelah berwudhu mereka menjaga sholat mereka. Betul? Betul? Kadang lain doa Abu Isa, alhamdulillah Ustaz, kalau untuk membiayai wudhu taruh wudhu. Kalau sholat itu yu'adun leh. Anak jadi baca hayu muqawah. Cuma ada awak yang gani kadang. Kalau masalah cici pandai mandi wudhu asal tiang gue timur sembayang, ada sembayang tentu nenalun salahnya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan kemudian apa lagi? Ketika Nabi melihat kepada mereka umatnya yang begitu banyak dengan wajah ibadah laksana rembulan, karena mereka menjaga sholat. Kapan mereka jaga sholat mereka? Ketika mereka berada di dunia. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masalah sholat paling rinci di dalam ibadah kita. Masalah sholat paling tinggi, masalah sholat paling utama nanti di mahsyar ketika dihisab oleh Allah. Yang pertama, bukan berapa banyak harta engkau dapatkan di dunia. Betul? Umur 50 tahun di dunia, 60 tahun di dunia, meninggal wafat awak. Yang pertama ditanya di hadapan Allah, berapakah umur engkau di dunia? 60 tahun. Adakah engkau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? No, bukan itu yang ditanya pertama di hadapan Allah. Adakah di dunia engkau bikin rumah mewah? Bukan itu yang pertama ditanya di hadapan Allah. Adakah engkau memiliki mobil mewah? Bukan itu yang ditanya pertama di hadapan Allah. Tapi yang pertama, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Adakah engkau sholat selama engkau berada di dunia? Subhanallah. Iku bangga wak. Dek sibuk mengajar dunia, lupa awak di akhiratnya awak. Dek sibuk menolong orang, lupa menolong diri awak. Dek terlampau sayang ke orang, lupa sayang ke diri awak. Mohon maaf, ini diingatkan kembali kepada kita semua, ibu-ibu. Kalau ada pesta, ini yang paling banyak lalai sholat. Ini dalam pesta. Kalau bayi balik, tu induk tempo sembahyang dia. Yo ndak satu je dah. Indak satu je mana nak yo dia. Iya bu. Sibuk pesta, sibuk balik, mulai dari pagi sampai malam. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, subuh lewat, batu balik petang. Ini dah dulu ya. Panas bayang bu, pitna balik, laki cuma.
Ya Bu, hujan-hujan, panih-panih, tetap semangat M45. Tapi ingat, ketika Allah memanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu batu iku mereka limu. Jangan darahnya apa dari Allah. Ya waktu itu panjang tuh. Zuhur tuh panjang waktunya. Asar panjang waktunya. Ujung-ujungnya tinggal cie-cie sholat. Yang mah cie-cie sholat subuh, tinggal cie sholat zuhur, tinggal cie sholat asar, tinggal cie sholat maghrib, tinggal cie sholat isya, tinggal cie. Ujung-ujungnya tinggal kalimu-limunya. Kece itu cie-cie ya. Aku cie-cie tinggal sholatnya Ustaz. Yang mana subuh tinggal cie, zuhur atau tinggal cie, asar tinggal cie, maghrib atau cie lo sini, isya asya lo. Jangan merasa aman ketika Anda tidak sholat. Jangan merasa aman ketika kita tidak sholat. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu, kita zaman sekarang ini berada di penghujung zaman. Kita berada di zaman fitnah. Kita berada di penghujung seperti keimanan kita itu. Mohon maaf, agama kebanyakan umat Islam itu sendiri menyepelekan tentang agama mereka. Yang dianggap soleh sekalipun mereka tidak menjaga sholat mereka. Yang dianggap alim sekalipun mereka tidak menjaga sholat mereka. Mohon maaf ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari saling mengingatkan. Jangan hanya sebatas kegiatan wirid yasin. Jangan hanya sebatas agar kita itu dipandang alim. Jangan hanya sebatas kita itu dipandang menjaga hablum minallah, tanpa benar-benar kita menjaga sebaik-baiknya. Jagalah sholat kita. Insya ini mohon maaf kadang. Mari saling mengingatkan. Dalam keluarga besar kita sekarang ini, ada zaman sekarang ini, apa yang kita maksud? Seolah-olah dalam keluarga orang beriman itu sendiri tidak membuktikan bukti keimanan mereka. 5 orang dalam keluarga, 6 orang dalam keluarga, bahkan lebih daripada itu, seolah-olah tidak ada yang mewakili mereka itu untuk beribadah kepada Allah. Dalam arti sarumah-sarumah ini tidak ada orang yang basumbayang. Ya, ya, anak tidak sholat, ayah tidak sholat, ibu tidak sholat, neneknya tidak sholat, ungkunya pun tidak sholat. Tepuk dada, tanya diri, keluarga Islam awak atau indah keluarga Islam? Ya Bang. Hei Bang. Iya. Ingatkan masalah ibadah, jangan hanya mengingatkan tentang duniawi. Berapa banyak kita mohon maaf
Na'udzubillah. Yang kedua, hablum minan nas. Apa hablum minan nas? Hubungan baik kita kepada sesama manusia, hubungan baik kepada tetangga, hubungan baik kepada keluarga anak kita, hubungan baik kepada orang tua kita. Seringlah bertanya di dalam hati, sudahkah Anda menjadi istri yang baik? Bapak surangnya sudah baiknya. Bertanyalah ke dalam diri, sudahkah Anda menjadi istri yang baik? Kok banyak istri ini menjadi istri toleha? Bukan istri soleha. Yang diharapkan itu istri soleha. Kenyataannya banyak menjadi istri toleha. Paham? Apa bedanya itu Ustaz? Kalau istri soleha itu apabila ada mengandangnya menyenangkan hati sang suaminya. Sang suami merasa bangga. Apa kata suami? Yo ndak salah pilih sama pajangan. Dari dahulu sampai kini santiknya ndak ada yang lawan. Ya. Dan yang kedua, perkataannya menenteramkan hati, bisa menasihati suaminya sendiri. Kami laki-laki banyak khilaf, kami laki-laki banyak lupa masalah agama, lupa masalah kewajiban keluarga, lupa masalah kehidupan bertetangga dan berlingkungan. Sang istri wajib berperan. Apa kata sang istri? Ayang beb. Yo kalau ini kan bayang kan? Ayang beb. Kata suaminya. Aku ndak sholat ya. Dulu waktu awak pengantin baru, ayam kan rajin sholat. Baku kini ndak mau sholat. Baku ndak pernah ke masjid. Kenapa ndak di Jumat? Kenapa ndak silaturahim? Sibuk mengejar duniawi. Apa kata suami istri soleha? Aku malu wahai abang ndak. Aku malu. Ambo malu. Seolah-olah abang tu tak tahu di agama ini. Seolah-olah kami memberikan tekanan kepada abangda tentang apa? Seperti sang istri menghasut suaminya. Untuk apa? Memburu dan mengejar duniawi. Kalau istri solehahnya paham malu ya Allah bang, malu tewak diulang. Abangnya tak panah kasulau nampak juga. Bisa ibu dakwah pada suami itu? Bisa berdakwah pada suami itu? Kemudian memberikan nasihat, bang mohon maaf, perbaikilah diri, perbaiki ibadah, datanglah ke masjid, ramaikan rumah Allah. Dengan apa? Aku tidak akan bisa membantu abang di hadapan Allah nanti sebelum abang bisa membantu diri abang sendiri. Betul ibu? Aku mohon maaf. Nak sembahyang lagi, nak lagi. Nak kasuruh ganti lagi. Nak berpuasa, tidak lah. Yang penting cair dia. Pagi bau sahur, pulang maghrib, sore juga cair. 300.000, sampai 100.000. Alah dia tu. Tabuai rumah aja, tabadi kenderaan, anak-anak tersekolahkan tanpa suami ibu solat, maka artinya dia hanya mengejar duniawi tanpa memikirkan ukhrawi. Sementara di balik dunia ada akhirat yang menunggu. Betul? Betul bu? Di balik dunia ada akhirat. Setelah hidup ada kematian. Dan waktu itu Anda bertanggung jawab atas diri sendiri dan keluarganya. Insya. Yang kedua, hargailah
tuamu. Orang tua akhir-akhir ini baik di media cetak, media televisi, di YouTube, yang paling banyak itu rusaknya hubungan baik kepada orang tua. Ada anak yang menuntut orang tuanya ke pengadilan. Ada anak yang melaporkan orang tuanya. Dan ada berusaha anak itu memenjarakan orang tuanya. Alhamdulillah. Sekalipun ibu-ibu rajin sholat, sekalipun hadir di pengajian, sekalipun infak sedekah, haji dan umrah, zakat dan berkorban, kalau durhaka kepada orang tua, 1000 hakikah pun, 1000 ekor jawi korban pun, mati dalam keadaan durhaka kepada orang tua, haram surga bagi anak yang durhaka kepada orang tua mereka. Na'udzubillah min. Ikut pandai duraku kagai, sumbayang amuh, babilin amuh, pengajian amuh, taklim amuh, bakurban lain, bazakat lain, duraku orang lain dah taubah. Ya, yang bangga lo kita dengan tampilan lain, tapi dado kayu diri. Allah menanti berkat itu, menanti harap perkara di hadapan Allah. Tak perlu cari buku ke manusia ada. Ibadah awak, umroh awak lain, zakat awak lain, kurban awak lain, melupakan hablum minanas, putamu kepada orang gaya awak. Berapa banyak pun ibadah, durhaka sampai mati, tidak ada surga bagi anda. Kok pandai mota ini kemudian anaknya pergi umroh, Indu endak jadi tahu itu. Orang mendoa, baik-baik tetangga, baik-baik imam khatib, baik-baik para ulama, baik-baik para ustaz mendoa untuk apa? Mereka berangkat umroh tanggal sekian, tapi mohon maaf, orang tuanya yang masih hidup, yang melahirkan, menyusui, membesarkan, sengaja ditinggalkan. Bakok dah ibu-ibu kecil kawannya. Yang tidak kita tahu ibu deh, sakit ibu-ibu deh. Pagi mati dah bahasa pokoknya itu bagi ikut kecil mereka. Mandoa apa makanya babue apa mandoa bahasa bosamu. Kudun sana sebelah rumah, ndak bahasa pokoknya. Abu 2 hari yang lewat, masih ada tetangga awak yang minta datang ke rumah. Ustaz datang awak ke rumah, mengaku hari ini kan hari bayi, bulan bayi, mendoa bahwa awak lah tiba di rumah, dua kami laki-lakinya, aku sudah ada tetangga sudah. Nan pada sinyo dengan anak. Rumah saya peantah kecil orang awak, batanya begini, batak bapau ni dah. Awak minyak Ustaz. Imbau lah sagan awaknya awak bapak tidak indah awak ni. Waktu asuhan malik ni rupanya bah, yang bisa balik rumah tu bukan hanya tetangga, tapi kakak beradik, keluarga besarnya. Nak padu ni nyoba elo-elo doa pampara lure pajak aku ya. Bara golo pampadu badiakin. Tiba murid Nabi membuat lamang, para lulu lamang pada adik-adik. Lamang bantar ke, adiknya sebelah rumahnya tidak panah di basuh dia. Tidak sekolah ada. Kalau jamaah ini dia sinawak, khususnya kinali, 2 jempol. Kalau dia 2 jempol. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Mari perbaiki hablum minallah dengan meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, perbaiki hablum minannas dengan kita saling menjaga silaturahim. Jadikan Wirid Yasin sebagai wadah. Jadikan Wirid Yasin sebagai wadah silaturahim se-kecamatan. Jaga sebaik-baiknya. Insya ibu-ibu yakin tak? Sesudah dunia itu akan hadir akhirat. Yakin? Berapa persen keyakinannya? 10%? 5 balik? Kalau yakin akhirat menanti, maka akhirat itu adalah kampung kita yang kekal. Dunia adalah rantau. Ya, dunia adalah rantau. Dan di dunia ini kita seperti seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh karena cuaca yang sangat panas, maka berhentilah di sebuah batang pohon. Dan ketika beristirahat sejenak itu, inilah rantau dunia. Betul? Hari panik maka hawa. Harilah galau melanjutkan perjalanan. Dan dunia itu adalah berhenti sesaat ketika istirahat di sebuah sebatang pohon. Dan dunia adalah rantau. Tengok rantau dunia. Yang rantau Pekanbaru pulang bawa oleh-oleh. Betul? Apa oleh-oleh pulang Pekanbaru? Naneh. Jakarta adalah rantau. Yang pulang dari Jakarta, apa oleh-oleh pulang? Dodol. Yang pulang dari Medan, merantau pulang ke kampung, apa oleh-olehnya? Salah. Yang rantau dunia pulang akhirat, apa oleh-olehnya? Lamang. Jadi yang dibawa itu awal yakin adalah amalan solihan. Amal itu adalah amal mengikut. Kalau amalia itu mengikut, berarti amal baik ikut, amal buruk pun ikut. Iya, itu makanya di alam kubur. Ya, setelah pulang saudara-saudara kita yang mengantar, ya, yang paling terakhir pun udah pulang, ODP sahabat jahannam. Kuawak ndak aduhnya membuat amal baik. Solat dicek banyak nan salah tempat. Puasa dicek ulang puasa 30 harinya dibuat 3 hari. Solat ada orang buat 5 waktu sehari semalam nyuci yang dibuat ini. Jumat sekali seminggu pun ndak diudahin. Mohon maaf bagi bapak-bapak, kadang kami laki-laki Jumat yang sekali sebakan manguliki ni leh. Tak bisa beri Jumat dah, dah mam. Artinya apa? Waktu itulah mereka itu kaget, terkejut mereka ini. Apa kata mereka? Siapakah engkau yang datang pertama? Jika amal baiknya itu banyak, maka ditemanilah mereka itu dengan orang yang sangat tampan. Kalau kau ibu gagah kurangnya, nak mana-mana masih yang baik. Ganteng kurangnya, indah harum. Siapakah engkau? Aku adalah amal soleh engkau ketika berada di dunia. Amal baik awal umat menjadi wujud seperti seorang yang sangat indah dan tampan. Bangga ibu? Bangga, harum, ramah, ganteng. Tapi sebaliknya, ada juga yang menemani, tapi wajahnya hitam kelam, matanya merah, gitarnya keluar, baunya sangat busuk. Lalu ditanya, siapakah engkau? Apa
Apa jawabannya? Aku adalah amal buruk engkau ketika berada di dunia. Na'udzubillah min. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tentunya mengingatkan kepada kita semua betapa berharganya hidup yang sekali ini. Betul? Tidak ada kita itu hidup dua kali. Dan tidak ada jaminan sampai besok hari kita masih hidup. Tidak ada jaminan seminggu ke depan kita masih hidup. Tidak ada jaminan sebulan ke depan masih hidup. Tidak ada jaminan tahun depan kita masih hidup. Maka waktu kita adalah hari ini yang kita nikmati. Berbanyaklah berdoa kepada Allah. Jagalah ibadah. Jagalah lisan. Jagalah perbuatan. Jauhkan perut kita dari makanan-makanan yang haram. Insya itu saja barangkali yang dapat kita sampaikan. Dua yang kita ambil, hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Semoga ibu-ibu yang hadir ini, bapak-bapak kita semua yang hadir, menjadikan hari ini nilai terindah di hadapan Allah Subhanahu. Ketika malaikat memberikan laporan, wahai Allah, aku telah pulang di Wonosari, aku telah pulang di Masjid yang ramai. Mereka